Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Syukur alhamdulillah dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita waktu luang, yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa duduk dan menyempatkan diri menyimak kajian rutin kita tentang ilmu fikih, tentang pelajaran fikih, yaitu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kita sehari-hari yang selalu kita kerjakan. Alhamdulillah kita selesai di bab tentang taharah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang masalah taharah. Kemarin di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang masalah bab tayammum. Sekarang kita masuk tentang bab as-shalah, yaitu tentang salat. Kalau tentang bersuci sudah selesai. Tentang bersuci dari hada, dari najis, dari semuanya, tentang wudu, mandi, kemudian tayammum dan sebagainya kita sudah selesai. Yang berkaitan tentang masalah bersuci adalah kita selesai. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang as-shalah. Karena setelah kita bersuci baru kita boleh sholat. Sholat itu apa? Selalu kita mendengar kata-kata sholat, ayo kita sholat, ayo kita mengerjakan sholat. Bahwasanya sholat lima waktu ada 5. Sholat 5 waktu. 5 waktu ada 5. Apa itu sholat? Apa itu pengertian sholat? As-sholat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara bahasa. Kemudian sholat secara istilah adalah sebuah amal ibadah, sesuatu atau amal ibadah yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ada sifatin makhsusah, dengan sifat yang khusus. Salat memiliki sifat yang khusus, tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Salat memiliki sifat yang khusus, bacaan yang khusus, dan juga tata cara atau kifiyah juga khusus. Kemudian kita sudah tahu pengertian salat. Salat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa. Salat secara bahasa adalah ad-du'a. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ketika menjelaskan di Al-Qur'an bahwasanya salat adalah doa secara bahasa, sungguhnya doa kalian akan menyujukkan mereka. Itu adalah pengertian salat. Kemudian hukum salat. Hukum salat adalah as-salatu faridatullahi ala kulli mu'minin. Salat adalah hukumnya fardu ke seluruh atau kepada seluruh kaum muslimin. Hukumnya adalah fardu, wajib. Idz amara Allah Ta'ala biha fi ghairi ma ayatin min kitabih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban salat. Itu banyak sekali di ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang wajibnya salat. Bahwasanya salat hukumnya wajib. Salat hukumnya wajib. Apa firman Allah
qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim di surah An-Nisa ayat 103, fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah salat. Innas salat, sungguhnya salat bagi kaum muslimin hukumnya wajib dan memiliki waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Di samping salat ini wajib, juga ada waktu yang diatur oleh agama. Tidak sembarangan waktu atau melebihkan waktunya atau memajukan waktunya, tidak. Bahwasanya waktu salat yang wajib tersebut adalah sudah digariskan oleh Islam, oleh agama kita. Ya, tidak sembarangan salat bukan pada waktunya, kemudian mengakhirkan waktu salat atau memajukan waktu salat. Tentu nanti akan masuk ke bab di syaratnya adalah masuknya waktu. Ketika belum masuk waktunya atau keluar dari waktunya, maka tidak sah salatnya, kecuali adalah dengan uzur. Kemudian yang ayat yang lain, wa qala ta'ala hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Surah Al-Baqarah adalah surah Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah tentang salat. Artinya harus kalian memperhatikan tentang salat yang fardu tadi. Harus jaga, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ditinggalkan apalagi. Was-salatul wusta. Allah Subhanahu wa taala menekankan juga tentang salat yang wusta, yaitu salatul asr. Sebuah mufassir, ahli tafsir mengatakan salatul wusta adalah salat asar. Karena memang salat asar banyak kaum muslimin melalaikan salat asar karena setelah capek mungkin dari kerjanya dan sebagainya, akhirnya lalai. Nah, kemudian juga hukum salat menunjukkan adalah hukumnya fardu wajib adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat tersebut adalah rukun Islam yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua adalah salat. Seperti di hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salat wa ita'iz zakah, wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Ada riwayat lain mengatakan wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kata Nabi SAW bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 pondasi atau 5 asas, 5 unsur. Bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 unsur. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Kita harus bersyahadat terlebih dahulu. Artinya dia harus muslim terlebih dahulu. Itu adalah rukun Islam yang pertama. Adalah syahadat. Bahwasanya syahadat adalah pondasi agama, akidah. Itu adalah berkaitan tentang masalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat wajib. Yang mana itu adalah termasuk rukun. Dan di hadis yang lain tentang salat adalah as-salatu imaduddin. Bahwasanya salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, kata Nabi SAW. Barang siapa dia mendirikan tiang agama ini, maka dia telah barang siapa dia telah mendirikan salat ini, maka dia telah mendirikan agama. Wa man hadamaha faqad hadamad-din, kata Nabi. Barang siapa dia menghancurkan atau meninggalkan salat tersebut, maka dia telah menghancurkan tiang agama. Itu adalah apa? Itu adalah dalil menunjukkan bahwasanya salat adalah fardu. Karena dinamakan adalah rukun Islam adalah yang harus ada ketika seorang muslim mengatakan dirinya Islam, ya dia harus mengerjakan rukun-rukun Islam. Setelah dia mengatakan syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Kemudian haji, di awali yaitu puasa Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Itu adalah hukum salat, ya, hukum salat. Bahwasanya hukum salat adalah fardu wajib kepada seluruh kaum muslimin.
yang mengatakan dirinya muslim, dia wajib sholat. Wajib sholat. Nah, kemudian hikmatuha, hikmah diwajibkan atau disyariatkan, diperintahkan sholat. Hikmahnya apa? Wa minal hikmati fi syar'iyyati as-shalah, fi syar'iyyati as-shalah annaha tutahhirun nafsi wa tuzakkiha. Hikmah disyariatkan salat adalah bahwasanya salat itu adalah menyucikan jiwa, menyucikan hati, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa, menyucikan hati dari segala apa? Dari segala dosa yang dia telah kerjakan, dari segala dosa yang manusia seorang muslim kerjakan, yang mana itu adalah dosa-dosa kecil. Dan juga salat adalah bentuk munajah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk bermesraan seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia salat. Karena di hadis yang lain ketika seorang muslim sujud, maka apa? Waktu yang dekat antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seorang muslim tersebut lagi sujud. Tempat dan waktu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang mukmin tersebut ketika sujud, yaitu ketika sujud dalam salat. Itu menunjukkan bahwasanya hikmah, bahwasanya salat adalah bentuk kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa hal yang membuat beliau sedih, membuat beliau galau, membuat beliau sumpah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menyuruh kepada Bilal agar didirikan salat. Arih Nabi ya Bilal, agar beristirahatnya dengan salat, menyejukkan hati, menyejukkan pikiran dengan salat. Kemudian juga salat kama annaha tanha sahibaha anil fahsya'i wal munkar. Dan juga salat adalah apa? Mencegah, esensi salat adalah mencegah seseorang dari perbuatan yang mungkar. Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, kerjakanlah salat, dirikanlah salat. Sungguhnya salat adalah mencegah kalian dari perbuatan yang mungkar, keji dan mungkar. Tentu dengan salat yang seperti apa? Sehingga salat itu menjadi senjata, menjadi tameng kita untuk apa? Untuk mencegah dari atau tercegah dari perkara yang mungkar atau perkara yang keji. Tapi Ustadz, anak sholat, tapi kok masih anak mengerjakan hal-hal yang berbentuk dosa, mengerjakan dosa padahal anak sholat setiap hari. Maka lihat dulu sholatnya, benar nggak sholatnya, sesuai nggak sholatnya seperti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dan juga dalam sholatnya dia benar-benar sholat apakah tidak? Apakah dia sholat, ya semua kita ya, apakah dia sholat hanya jasadnya saja tapi pikirannya ada di tempat yang lain? Pikirannya di mall, pikirannya di tempat di sepak bola, di lapangan, pikirannya di restoran dan sebagaimana. Apakah itu yang dinamakan sholat? Bukankah namanya sholat adalah khudur wal khudu, yaitu pikiran dan semuanya itu adalah serius dan tunduk hanya untuk sholat. Itu namanya esensi sholat. Tapi memang kadang manusia adalah terbawa oleh pikiran, terbawa oleh syaitan, bisikan syaitan, akhirnya kehusuannya adalah tidak maksimal dalam sholatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, tentang kita, kelalaian kita dalam sholat dan juga kekurangan tentang khusyuk kita dalam sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Kemudian yang berikut adalah fadluha, yaitu fadilah sholat tersebut. Fadilahnya berarti kalau fadilah adalah harus dari dalil ya, harus dari dalil. Dalilnya apa? Yang menunjukkan bahwasanya sholat adalah sebuah
amalan yang memiliki fadilah yang banyak. Hadis Nabi SAW yang pertama, yaitu hadis Imam Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amril Islam. Ya, Ra'sul amri al-Islamu. Wa amuduhu as-salatu. Wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Sungguhnya sesuatu perkara yang paling tinggi adalah Islam. Artinya agama yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala. Agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam. Sebuah yang paling agung yang ada di muka bumi dan adalah perkara Islam. Yang paling agung perkara Islam. Dan wa amuduhu, ya, dan tiang agama adalah yang kita sebutkan tadi, tiang agama adalah as-salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan amalan yang paling tinggi di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad dengan berniat untuk membela agama Islam, berniat untuk menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah. Itu adalah hadis pertama menunjukkan tentang fadilah salat. Bahwasanya salat adalah imaduddin, yaitu tiang agama. Kemudian yang hadis yang berikutnya adalah qauluhu alaihi salatu wassalam, bainar rajuli wa bainas syirki awil kufri tarkus shalah. Bahwasanya pembeda antara seseorang, dia orang kafir, dia orang muslim adalah salat. Ya, pembeda antara dia orang muslim, dia orang kafir adalah salat. Bahkan di hadis yang lain mengatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa dia meninggalkan salat secara sengaja dia meninggalkan salat, dia telah kafir. Karena pembeda antara seseorang dia orang muslim dan orang kafir adalah dia sholat apakah tidak. Kalau sholat dia orang muslim berarti. Kalau tidak sholat berarti dia tidak muslim. Kemudian hadis yang ketiga tentang adalah fadilah sholat adalah qala Nabi SAW umirtu, qauluhu SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Bahwasanya dalam seorang sahabat berkata bahwasanya aku diperintahkan, dan ini adalah sabda yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai orang-orang tersebut mau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad atau Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, kemudian dia mendirikan salat. Jadi Nabi SAW dan kita kaum muslimin disuruh memerangi mereka orang manusia sampai dia orang kafir, sampai dia bersyahadat, sampai dia mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa idza fa'alu dzalik, kalau seandainya mereka mengerjakan hal-hal tersebut, sudah bersyahadat, kemudian sudah mendirikan salat, sudah menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah dan hartanya haram. Apa? Haram kita zalimi, haram kita lukai, haram kita ambil hartanya. Enggak boleh haram kita mengambil harta seorang muslim illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam seperti qisas ataupun yang lainnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan masalah hisab, masalah perhitungannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini adalah hakul jihad, dan masalah jihad adalah perkara yang tersendiri, ya. Tidak ujuk-ujuk orang muslim kita perangi, tidak. Memiliki beberapa kaidah yang ada dalam bab jihad. Tidak semua orang musyrik atau orang kafir diperangi, tidak. Karena ada beberapa orang musyrik atau orang kafir yang tidak boleh kita perangi, seperti kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad,
dan yang lain sebagainya, tentu itu adalah pembahasan yang sangat panjang, ya, terus yang panjang, yang mana kita harus mengetahui tentang masalah itu juga, ya. Karena orang kafir, tidak semua orang kafir boleh kita perangi, boleh kita bunuh, tidak. Ada beberapa orang kafir yang haram kita bunuh, haram kita bunuh. Kita bunuh berbuat dosa, harus ada apa? Harus ada hukumannya. Karena memang beberapa orang kafir ini yang tidak boleh kita bunuh. Dan insya Allah pembahasannya masalah itu, insya Allah kita akan masuk penjelasan itu nanti, insya Allah. Kemudian yang keempat adalah fadilah. Ya, fadilah tentang salat adalah wa qaulu sallallahu alaihi wasallam inda man su'ila an ayyil a'mali afdalu faqala as-salatu ala waqtiha. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, kalau enggak salah Ibnu Abbas, ya, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala, ayyul amal afdal ya Rasulullah fil Islam. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal dalam Islam wahai Rasul? Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jawaban yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salat atau mendirikan salat di awal waktunya. Afdal itu adalah menunjukkan bahwasanya salat adalah amalan yang afdal, amalan yang memiliki fadilah yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, kemudian yang berikutnya adalah jihad fi sabilillah. Walaupun riwayat tentang masalah hadis gini ini adalah banyak sekali. Kemudian yang kelima adalah fadilah tentang salat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Imam Muslim rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan tentang salat ini kepada apa? Sebuah sungai yang ada di depan rumah kita. Contohnya kalau seandainya di depan rumah kita ada sungai yang mengalir yang bening sekali. Kemudian di antara kita mandi 5 kali dalam sehari semalam. Apakah kita dari tubuh kita masih ada kotoran? Apakah tubuh kita masih bau? Apakah tubuh kita ada sisa kotoran atau bekas makanan atau ada najis ketika kita sudah mandi setiap hari sehari semalam 5 kali? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalus salawatil khams kamathali nahrin adabin ghamirin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marrat. Kata Nabi, permisalan salat 5 waktu, karena yang wajib adalah, yang fardu adalah salat 5 waktu. Permisalan salat 5 waktu seperti apa kata Nabi? Seperti ada sebuah sungai di depan rumah kalian, yang mana sungai itu sangat bening, mengalir, sejuk sekali, dan kalian mandi di sana 5 kali dalam sehari semalam. Fama tarawna dzalika yubqi min daranihi, kata Nabi. Apakah masih tersisa kotoran atau najis di badan kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, qalu la syai'a Rasulullah, enggak ada ya Rasulullah. Ya sudah pasti bersih dong. 5 kali kok. Mandi 5 kali nyebur ke sungai. Sungainya jernih, bening, enggak butek, ya, enggak kotor, enggak bau. Jernih. Para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah. Udah enggak ada sisanya lagi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa inna shalawatil khams tudhibad dunub kama yudhibul ma'ud daran. Begitu juga dengan salat 5 waktu, kata Nabi. Sungguhnya salat 5 waktu adalah juga menghilangkan dosa-dosa seperti air sungai tadi menghilangkan kotoran. Itu adalah salat 5 waktu. Kita mungkin dari pagi, dari habis subuh ke sebelum zuhur, banyak yang dosa yang kita kerjakan, dosa-dosa kecil, terutama dosa kecil maksudnya, ya. Kalau dosa-dosa besar harus apa? Harus taubatan nasuha. Dosa-dosa kecil yang tidak bersangkutan dengan dosa dengan makhluk, Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dengan salat kita. Begitu juga dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dan seterusnya.
Karena apa? Karena sholat 5 waktu. Kemudian fadilah yang berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tentang fadilah, ya, tentang fadilah sholat 5 waktu yang wajib tadi. Ma mimri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'ahu wa khushu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunub. Kata Nabi SAW, barang siapa dari seorang muslim datang untuk mengerjakan sholat dengan wudhu yang sempurna, kemudian sholatnya bagus, sempurna, rukuknya, sujudnya, tumakninanya, semuanya, khusyuknya sempurna, apa kata Nabi SAW? Illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunub. Melainkan sholat tersebut adalah penghapus dosa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Malam tu'ta kabirah wa dzalika ad-dahru kullah, kata Nabi. Selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Karena dosa besar adalah membutuhkan taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar, taubat yang nasuha. Dan itu berlaku untuk 1 tahun. Kalau kita memang benar-benar ikhlas sholat dan sesuai dengan tuntunan Nabi, dengan wudhu sesuai dengan tuntunan Nabi, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah taqsimus sholat, bagian atau pembagian sholat. Apakah semua sholat wajib? Apakah semua sholat sunnah? Apakah semua sholat itu boleh kita kerjakan, boleh kita tidak kerjakan? Ada pembagian. Pembagian yang pertama adalah sholat al-fard, yaitu sholat fardu yang kita jelaskan tadi. Tentang fadilah-fadilah tadi adalah sholat fardu. Yang pertama adalah sholat fardu. Al-fardu minas salati huwa khams. Al-fardu minas salati huwa salawatul khams. Bahwasanya sholat fardu adalah 5. Az-zuhur wal asar, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini yang wajib, yang fardu hukumnya, yang masuk tadi ke apa? Ke fadilah-fadilah tadi, yang masuk ke hikmah tadi. Ini adalah maksudnya adalah salat fardu tadi, salat 5 waktu. Apa kata Nabi SAW? Hadis dari Imam Ahmad dan Abu Dawud An-Nasai. Nabi SAW bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 kali salat yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seorang hamba, kepada seorang manusia. Man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilal jannah. Barang siapa dia mengerjakan salat tersebut yang 5 kali tadi, tidak melalaikan, kemudian dia sholat dengan hak-haknya, artinya dia sholat dengan sifat, dengan tata cara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak mengurangi dari tata cara sholat, ya, tata cara sholat, illa kana lahu ahdun indallahi ayyudkhilahun nar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan bagi dia untuk masuk surga. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Barang siapa dia salat 5 waktu, karena itu wajib, salat 5 waktu dengan sempurna, dengan hak-hak fardu-fardu dan sunnah-sunnah yang dia kerjakan dalam salat 5 waktu tadi, ataupun cuma yang fardu saja dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat perjanjian dengan dia untuk menjanjikan dia masuk surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun. Barang siapa dia tidak mengerjakan sholat, atau dia sering melalaikan sholat 5 waktu tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan bagi dia untuk masuk surga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kata Nabi SAW, kalau seandainya dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu tadi, atau yang sudah saya jelaskan tadi, atau dia melalaikan tentang sholat, apa kata Nabi SAW? Falaisa lahu indallahi ahdun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan bagi dia untuk masuk surga. Insya'a adzabah. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengkehendaki dia untuk apa? Untuk disiksa nanti di akhirat, yaitu apa? Masuk, yaitu dengan api neraka. Wa insya'a ghafaralah. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Itu adalah sholat fardu. Bahwasanya sholat fardu adalah hukumnya fardu, wajib. Kalau seandainya dikerjakan maka dapat pahala, seperti yang fadilah-fadilah yang tadi dijelaskan. Kalau seandainya dia meninggalkan, maka ya ini dia tidak memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga. Kemudian sholat yang kedua adalah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Sunnah ada dua, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ya, ghairu muakkadah. Sunnah yang muakkadah yaitu adalah sunnah sholat witir. Ya, makanya selalu kita tekankan kita untuk selalu mengerjakan sholat witir. Karena sholat witir adalah sholat yang mana Nabi SAW jarang sekali meninggalkan, walaupun dalam keadaan mukim ataupun musafir bepergian. Kemudian raghibatul fajr, juga sholat qobliyah fajr 2 rakaat yang mana fadilahnya sangat besar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian al-idain, sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian al-kusuf, ya, sholat gerhana. Wal istisqa, salat meminta hujan. Wa hadhihi sunnah muakkadah. Ya, ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan kita untuk mengerjakan, ditekankan sekali, muakkadah. Ada juga sunnah yang ghair muakkadah. Sunnah apabila kita kerjakan kita dapat pahala. Namanya sunnah, ya. Kita dapat kerjakan, kita dapat pahala bonus, dapat pahala tambahan. Kalau enggak kita kerjakan adalah ya kita tidak mendapatkan apa-apa, malah kita merugi seharusnya. Karena apa? Karena kita meninggalkan pahala yang cuma-cuma. Sunnah seperti sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, ya, sholat rawatib. Kemudian rakaatain ba'dal wudu, 2 rakaat setelah berwudu. Sholat duha, sholat tarawih, dan sholat tahajud. Itu adalah sunnah hukumnya. Tapi sunnahnya adalah ghairu muakkadah, yaitu sunnah yang tidak ditekankan. Tapi tetap harus kita kerjakan. Karena apa? Ini bisa saja peluang kita untuk masuk surga. Mungkin saja sholat 5 waktu kita adalah kurang, mungkin khusyuknya kurang, mungkin rukun-rukun wajibnya mungkin nggak begitu maksimal, dan bisa ditempel dengan apa? Dengan sholat-sholat sunnah ini. Maka sebuah riwayat mengatakan apa? Bahwasanya sholat sunnah ini adalah sebagai pelengkap apabila sholat wajibnya tidak maksimal, yaitu sholat sunnahnya menjadi pelengkap. Kecuali kalau antum sudah yakin, kalau antum semuanya sudah yakin, sholat antum sudah sempurna, atau mungkin udah yakin, sholat anak pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah yakin ya sudah, ya mungkin sudah cukup bagi antum. Tapi apakah kita semua tahu bahwa sholat kita akan diterima? Apakah kita semua tahu kalau sholat wajib kita sudah sempurna? Semua kita tidak ada yang tahu tentang itu. Maka kita harus jaga-jaga, maka kita harus mengerjakan sholat sunnah adalah yaitu dengan kita mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengangkat derajat kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan melengkapi sholat yang wajib tadi. Apabila ada yang kurang maka dilengkapi dengan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah sholat nafilah, yaitu sholat sunnah yang mutlaqah, ya, artinya sholat yang sunnah tapi tidak ma'ada sunan al-mu'akkadah wa ghairu sunan mu'akkadah, selain sunnah mu'akkadah dan juga selain sunnah ghairu mu'akkadah. Maka itu adalah sholat sunnah mutlaqah. Terserah antum mau mengerjakan di mana, ya, terserah mau mengerjakan kapan atau di mana, tetapi harus di waktu-waktu yang diperbolehkan. Karena ada beberapa waktu yang tidak boleh kita mengerjakan sunnah nafilah, sholat nafilah, seperti terbenamnya matahari, seperti pas matahari di atas ufuk, kemudian seperti setelah sholat subuh,
pas setelah sholat subuh itu adalah sholat sunnah, sholat yang tidak boleh kita kerjakan di waktu-waktu tersebut. Baik, mungkin ini bagian yang pertama dari bab sholat, karena bab masalah sholat adalah sangat panjang sekali. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang syarat wajibnya sholat, syarat-syarat sholat. Insya Allah, apakah semua orang harus sholat? Apakah orang kafir harus sholat? Apakah orang kafir wajib mengerjakan sholat? Kita insya Allah akan menjelaskan masalah itu. Apabila ada pertanyaan, boleh antum tanyakan di kolom yang ada di komentar. Kemudian atau langsung bertanya di nomor yang sudah tertera di bawah ini, ya, yang sudah disiapkan atau sudah dituliskan oleh official kami. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.